Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara interpretasi data pengolahan mineral, khususnya untuk karakterisasi mineral. Oke, jadi yang pertama harus kita ketahui dalam interpretasi data mineral sebelum masuk ke dalam proses pengolahan mineral, kita harus mengetahui material apa yang ingin kita proses, seperti itu ya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengetahui data beneficiasi mineralnya. Ya, data beneficiasi mineral ini maksudnya adalah data uh, ke apa? Data kebebasan atau data liberasi mineral dari material-material pengotornya. Ya. Jadi bebas atau tidaknya mineral tersebut di dalam ore atau dalam biji, atau dia masih terikat atau bonding dengan senyawa-senyawa lain atau mineral-mineral lain. Nah, itu harus kita ketahui terlebih dahulu supaya proses lanjutan seperti proses hidrometalurgi, pirometalurgi itu bisa dapat berjalan dengan efisien. Biasanya data-data beneficiasi mineral ini itu merupakan data dari PSD-nya atau particle size distribution yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Kemudian ada juga data karakterisasi mineralnya. Nah, karakterisasi mineral ini adalah data yang menunjukkan konten, kemudian data juga yang menunjukkan sifat fisik dan juga sifat kimianya dengan mengetahui mineral apa yang ada di dalam sebuah ore. Kemudian digunakan juga instrumen, biasanya instrumen X-ray diffraction atau XRD untuk menentukan mineral apa yang terdapat di dalam sebuah ore atau sebuah biji, kemudian SEM untuk melihat morfologi atau melihat struktur dari mineralnya, kemudian SRF untuk mendapatkan konsentrasi atau data konten dari elemen maupun oksida dari mineral. Kemudian yang akan kita tentukan adalah jumlah konten atau jumlah konsentrasi elemen untuk setiap rentang ukurannya. Nah, kalau kemarin kan di particle size distribution itu kita mencari tahu seberapa besar persen massa atau seberapa besar fraksi massa yang terdapat untuk setiap rentang ukuran. Nah, pada beneficiasi mineral ini yang ingin kita cari itu adalah jumlah kontennya atau konsentrasi elemennya untuk setiap rentang ukuran. Kemudian setelah mendapatkan data-data tersebut, maka kita bisa menentukan proses apa yang cocok untuk pengolahan mineral tersebut, kemudian treatment atau jenis proses fisik apa yang diperlukan untuk memisahkan secara fisik separation atau pemisahan fisik yang diperlukan untuk mendapatkan mineral yang terbebas dari mineral-mineral pengganggunya. Kemudian ada sebuah quote dari Jung di sini yang sangat menarik menurut saya. Dia menyatakan bahwa clearly mineral identification must be established beyond a doubt, so that a strategy can be developed for concentrating valuable mineral or extracting valuable mineral. Jadi dia menyebutkan bahwa identifikasi sebuah mineral itu harus dilakukan wajib hukumnya untuk dilakukan supaya kita bisa menentukan strategi apa yang kita pakai untuk mengekstrak metal atau logam yang valuable atau yang memiliki nilai. Jadi identifikasi ini merupakan suatu proses awal ya, untuk mendapatkan data untuk mengambil keputusan.
Mengambil keputusan untuk apa? Itu untuk menentukan jenis proses apa yang sesuai untuk mengolah sebuah mineral. Oke, kita mulai. Contoh kasusnya seperti ini. Ya, jadi di sini ada biji kalkosit ya. Biji kalkosit ini juga kita dapatkan dari dari Pulau Jawa. Ya, di sini biji kalkosit ini dia terdapat mineral-mineral secondary dari Cu atau tembaga seperti CuS, Cu2S, CuFeS, ya. Kemudian ada juga di dalamnya Fe2O3, ya. Jadi mineral-mineral seperti kalkosit, kalkopirit, ya, kopelit, kemudian mineral pembawa besi seperti hematit, ya. Sedikit ada geotit di situ. Di sini banyak terdapat di biji ini. Jadi kalau kita lihat umpannya itu dia memiliki besar seperti yang terlihat pada layar. Itu kira-kira diameternya 2 sampai 3 cm atau rentang ukurannya 2 sampai 3 cm. Tentu saja kita harus melakukan proses kombinasi terlebih dahulu, ya. Di sini kita menggunakan primary grinding, menggunakan hammer mill, kemudian diayak. Yang oversize di sini ditentukan yang lebih dari 180 mikrometer ukurannya. Kemudian yang undersize ini ya nanti yang akan langsung dimasukkan ke produk itu memiliki ukuran lebih kecil dari 180 mikrometer. Tadi produk oversize dari primary grinding ini dia akan di grinding lagi menggunakan secondary grinding, itu menggunakan ball mill biasanya. Jadi dihancurkan ulang menggunakan ball mill. Jadi produk undersize-nya itu dia akan dimasukkan ke produk proses kombinasi. Jenis proses kombinasi seperti ini bisa kita bisa kita sebut dengan satu cycle, karena kita lihat di sini dari input kemudian diproses langsung menuju ke output. Tidak ada pengulangan proses dari output ini menuju ke inputnya atau dimasukkan ulang bersama dengan umpan or atau bijinya. Jadi itu kemudian parameter prosesnya untuk pengayakan sendiri itu amplitudenya 60%, kemudian selama 30 menit, dan untuk ball mill-nya sendiri digunakan 20 bola, kecepatan putarnya 20 rpm, rotasi per menit, kemudian selama 1 jam. Jadi produknya yang akan kita lihat datanya itu adalah produk yang lebih kecil dari 180 mikrometer. Kenapa kita harus melakukan kombinasi ini? Jadi kalau kita analisis yang masih dalam bentuk batuan atau yang masih besar-besar ukurannya, tentu saja hasil analisisnya itu tidak akan akurat ya. Karena kemarin pada video sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang teknik sampling. Jadi teknik sampling itu kan ada beberapa ya. Ada beberapa metode. Contohnya salah satu metodenya itu adalah dengan teknik quartering, count and quartering. Nah, itu kan sampel padatannya itu atau materialnya itu harus kita haluskan terlebih dahulu, baru bisa kita quarteringkan. Ya. Jadi itu salah satu purpose atau tujuan untuk mengapa kita harus melakukan kombinasi. Kemudian setelah dilakukan kombinasi, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah menghitung atau mencari data particle size distribution-nya. Pada data sebelah kiri ini bisa dilihat bahwa
Ini merupakan produk dari primary grinding tadi, atau produk dari hammer mill tadi. Ternyata dari produk hammer mill ini, dia masih terlalu banyak partikel yang oversize. Oversize tadi yaitu ukurannya yang di atas 180 mikrometer, atau ukurannya yang masih besar. Ya. Tentu saja dari data ini kita mengetahui, oh ternyata dari proses primary grinding itu tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam umpan pengolahan mineral lanjutan. Ya. Ternyata kita harus melakukan secondary grinding karena kita mengetahui terlalu banyak partikel yang oversize. Kemudian setelah dimasukkan ke secondary grinding menggunakan ball mill tadi, kita dapatkan lagi data particle size distribution-nya. Jadi di sini ada partikel yang memiliki ukuran lebih kecil atau lebih halus dari 180 mikrometer, itu ternyata dia sudah lebih dari 60%-nya. Tapi kita lihat di sini, masih terdapat cukup banyak partikel dengan ukuran rentang ukuran 355 mikrometer hingga lebih besar dari 180 mikrometer. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan, apakah perlu untuk regrinding? Apakah perlu dimasukkan ulang ke dalam proses grinding secondary ataupun primary? Ya. Jadi di sini kita bisa menentukan bahwa apakah produk yang kita butuhkan dari proses kominusi ini apakah sudah cukup sampai 60% saja atau kita menginginkan hingga 90% ke atas. Jika kita menginginkan 90% ke atas itu yang lebih halus dari 180 mikrometer, tentu saja kita harus melakukan grinding ulang. Jadi yang lebih besar di sini, partikel-partikel yang lebih besar itu harus kita masukkan lagi ke dalam ball mill. Jadi itu bagaimana caranya kita menginterpretasikan data dari data particle size distribution. Kemarin juga kita mempelajari tentang kumulatif undersize, kumulatif oversize. Jadi sepertinya ini kumulatif oversize ya. Jadi kalau grafiknya turun seperti ini, yang grafik garisnya ini biasanya adalah grafik untuk kumulatif oversize. Jadi kita dapatkan juga selain data fraksi massa dari setiap rentang ukuran, di sini juga kita harus tampilkan data grafik kumulatif oversize. Oke, kemudian data selanjutnya dari data particle size distribution tersebut, kita cari tahu bagaimana konsentrasi elemen untuk setiap rentang ukurannya. Kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri, ini dia ada elemen Fe dan juga Si. Ya, ada besi dan juga silika. Besi yang berwarna kuning, kita lihat semakin halus ukurannya, ya, semakin halus ukurannya, ternyata besi itu dia meningkat. Sedikit meningkat, di sini dari 30 hingga lebih dari 40. Sedangkan silika, ya, yang berwarna abu-abu, ini dia ternyata semakin halus partikelnya, konten silikanya atau konsentrasi silikanya itu semakin menurun, ya, dari 40 hingga tidak sampai 30% beratnya. Itu ini memberikan kita data ya bahwa pada ukuran yang lebih halus atau 108 lebih kecil dari 180 mikron, kita akan mendapatkan material yang memiliki Fe lebih banyak dibandingkan dengan Si. Itu juga dengan nikel di sini, ya, untuk rentang ukuran yang sama, ternyata semakin halus ukuran partikelnya, itu ternyata nikelnya itu meningkat drastis. Dari data
konten mineral atau konsentrasi mineral ini, berarti kalau kita menginginkan untuk mengekstrak Fe dan juga nikel, ukuran partikel yang harus kita gunakan yaitu ukuran partikel yang sangat halus. Karena apa? Karena satu, tentu saja karena konten mineral valuable-nya atau mineral berharganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran yang lebih besar. Yang kedua, geng mineralnya atau mineral pengganggunya seperti silika di sini, ya, itu kontennya semakin halus partikel, itu kontennya semakin kecil. Jadi kita sudah bisa menentukan ukuran yang mana yang akan kita proses menggunakan proses hidrometalurgi atau parametalurgi dari data konten mineral dan juga dari data PSD-nya tadi. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi awal atau karakterisasi awal menggunakan XRD, ya. Misalnya di sini mineral awalnya untuk misal contoh mineral laterit, ya, atau biji laterit itu biasanya terdiri dari 3 mineral utama, ya. Ada geotit, hematit, dan juga kuarsa. Geotit ini dia Fe2O3, kemudian hematit ini dia Fe3O4, kuarsa. Kuarsa ini adalah sumber silika, ya. Jadi formula kimianya itu adalah SiO2. Kalau kita bandingkan physical properties-nya atau properti fisiknya dari ketiga mineral tersebut, ternyata kita dapatkan bahwa jika dilihat dari kekerasannya, kuarsa ini memiliki skala yang paling tinggi dari dua mineral lainnya. Artinya kuarsa ini dia lebih keras dibandingkan dari geotit dan juga hematit. Ya, bisa kita lihat kalau di sini kita pakai dengan skala Mohs. Ya. Geotit dan hematit itu skala kekerasan Mohs-nya itu dari rentang 5 hingga 5,5. Sedangkan untuk kuarsa sendiri itu dia kekerasannya itu mencapai skala 7. Dari data ini juga kita bisa mendapatkan insight atau informasi bahwa jika kita lakukan proses grinding, maka yang lebih cepat hancur itu kan dia mineral yang memiliki nilai kekerasan atau skala kekerasan yang lebih kecil dibandingkan skala yang lebih besar. Artinya, akan lebih banyak terdapat mineral geotit dan juga mineral hematit di dalam partikel yang lebih kecil dibandingkan dengan kuarsa. Begitu juga tadi contohnya, contoh kasusnya untuk mineral kalkosit ini tadi, ya. Jadi seperti itu. Di mana di mineral geotit dan hematit ini ada mineral berharga seperti nikel, besi, ya. Sedangkan di kuarsa ini adalah mineral-mineral yang tidak kita inginkan, seperti silika dan lain sebagainya. Jadi kemudian jika yang diinginkan adalah mineral yang mengandung konsentrasi nikel yang tinggi, maka proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita harus memakai ukuran partikel yang paling kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila yang kita inginkan atau yang ingin kita ekstrak dari sebuah ore atau dari sebuah biji itu adalah mineral kuarsanya, maka kita harus memilih ukuran partikel yang lebih besar. So, di sini terdapat 3 deposit dari nikel, ya, secondary nikel, nikel oksida yang terdapat pada mineral geotit. Di sini ada limonit, kemudian saprolit, dan juga ada serpentit. Ya, biasanya data ini
biasanya kita dapatkan dari data identifikasi awal ya di area pertambangan, bahwa kalau kita lihat dari 3 kelompok ore ini, dia berbeda keterdapatannya di alam. Di sini dibedakan untuk kedalaman 0 sampai 4 meter itu biasanya hanya terdapat atau lebih dominan terdapat material atau biji limonit yang konsentrasi nikelnya itu, yang kalau kita lihat ya, konsentrasi nikel itu yang berwarna orange ini ya, dia sekitar 1% atau ya 0,9 sampai 1%. Kemudian untuk biji saprolit sendiri ya, itu biasanya kedalaman dari 5 hingga 9 meter. Itu ternyata biji nikelnya itu dia lebih besar konsentrasinya dibandingkan dengan pada ore atau biji limonit. Dan juga untuk serpentin sendiri ternyata lebih kecil dibandingkan dari dua mineral atau dari 2 ore sebelumnya. Jadi dari data identifikasi awal pada area pertambangan nih bisa kita tentukan. Apabila kita menginginkan nikel dengan konsentrasi yang tinggi, tentu saja yang harus kita pilih adalah biji saprolit karena dia memiliki nikel yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi itu dibandingkan dengan 2 ore yang lain. Oke, kemudian setelah kita dapatkan ya data PSD seperti tadi, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan mengkarakterisasi mineral tersebut. Data karakterisasi mineral ini tadi contohnya bisa menggunakan XRF untuk mendapatkan konsentrasi sampelnya. Kemudian bisa juga digunakan XRD ya, data yang sedang kita lihat saat ini adalah data XRD. Kemudian juga ada data petrografinya menggunakan scanning elektron mikroskopi. Ya, untuk data SRD sendiri bisa kita lihat di sini. SRD itu kan dia data grafik yang menghubungkan nilai 2 theta dari sebuah material dengan intensitasnya. Jadi misal di sini ada sebuah sampel yang memiliki profil atau grafik SRD-nya seperti ini ya, yang berwarna merah itu adalah grafik sampelnya. Contohnya di sini adalah untuk biji laterit. Ya. Yang ingin kita identifikasi pada biji laterit ini, contohnya misal di sini adalah mineral kuarsa. Di sini untuk mendapatkan atau untuk mengetahui di mana saja nilai 2 theta untuk kuarsa dan seberapa besar intensitasnya, itu kita bisa mengetahuinya pada web mineral atau mineral data yang bisa kita cari di internet. Kalau kita lihat di sini untuk kuarsa sendiri dengan formula SiO2, mineral kuarsa, itu dia terdapat pada 2 theta. Yang pertama adalah 26,65 ya, 26,65 sekitar di sini ya. Intensitasnya itu sampai 100 ya, bisa sampai 100. Kemudian di 20,85 itu intensitasnya bisa sampai 22 ya. 20,85 itu 2 tetanya itu sekitar di sini ya. Kemudian intensitas atau 2 theta yang terakhir itu terdapat pada 50,14, jadi kira-kira di sini. Ya. Kemudian kita masukkan data referensi tadi ya, yang kita dapatkan dari web mineral ini, kita masukkan pada grafik sampel yang kita uji dengan SRD tadi. Apakah memang ada pada 2 theta
sesuai dengan referensi ini, itu dia memang ada pada grafik sampel yang kita uji. Kita bandingkan saja caranya di 2 theta 22 misalnya di sini ya, 2 theta 20,85 misalnya di sini. Ternyata pada sampel kita menunjukkan sebuah peak atau sebuah puncak yang sangat tinggi, menandakan bahwa memang kuarsa tersebut kuantitasnya atau intensitasnya di sini itu sangat tinggi dalam sampel laterite ore tersebut. Bagaimana cara kita mengkonfirmasi bahwa di sampel tersebut memang terdapat betul ada sebuah mineral? Jadi caranya adalah dengan cara mencocokkan sebanyak 3 puncak minimal yang ada, 3 puncak referensi minimal ya, puncak-puncak di 2 theta pada wave mineral ini, itu minimal dia cocok sebanyak 3 puncak pada sampel yang kita uji. Setelah kita konfirmasi bahwa memang ada mineral kuarsa di dalam sampel kita, maka kita bisa mengetahui properti fisiknya, ya, seperti cleavage, color-nya, densitasnya, kemudian kekerasannya, streak-nya, luster-nya, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa mengetahui referensi gambar dari material atau mineral murni, contohnya di sini material murni untuk silika. Itu untuk interpretasi data menggunakan SRD. Contoh lain, untuk mineral yang lain, contohnya di sini adalah mineral hematit. Hematit ini dia pembawa Fe, ya, atau rumus formulanya itu adalah Fe2O3. Tentunya sama seperti tadi, kita cocokkan data referensi untuk hematit ini dengan data yang kita uji. Kemudian kalau kita lihat di sini 2 theta yang pertama itu ada di 33,28 yang di dalam kurung ya. 33,28 tuh kira-kira di sekitar sini ya. Jadi masih ada sedikit puncaknya, tidak terlalu tinggi kalau kita bandingkan dengan puncak yang ketiga ya, di sini 2 tetanya 35,74. Nah, ini lumayan tinggi. Kemudian ini juga lumayan tinggi untuk 2 theta 54,23. Jadi kita lihat juga kecocokannya itu dari nilai intensitasnya. Apabila intensitas yang pertama pada 33,28 ini mencapai 100, maka bisa kita pastikan bahwa mineral hematit di dalam sampel kita itu memang porsinya sangat tinggi atau konsentrasinya sangat tinggi. Oke, karena kita sudah mendapatkan 3 referensi 2 theta atau nilai puncak dari mineral hematit, maka bisa kita pastikan pada material yang kita miliki atau yang kita uji dengan SRD ini dia sudah sesuai, atau kita bisa mengkonfirmasi bahwa ada hematit di dalam sampel tersebut. Tentu saja sama, kita bisa mendapatkan data physical properties-nya. Kemudian kita juga bisa melihat gambar referensi untuk material atau mineral murni dari hematit. Hematit itu biasanya dia agak gelap seperti ini ya. Jadi memang lebih konsentrasi besi di dalam hematit itu bisa mencapai lebih dari 60%. Kemudian data scanning electron microscopy atau SEM. Ini dari data ini kita bisa menentukan dari fotonya langsung, kita bisa mengkonfirmasi apakah mineral tersebut mineral kuarsa contohnya, atau mineral zirkon, atau mineral xenotim, ya, atau hematit, dan mineral-mineral lainnya. Karena dari gambar ini kita bisa mengetahui struktur kristal dari material yang terlihat di sini itu dia tentu saja berbeda-beda. Selain dari struktur kristalnya, kita bisa bedakan juga mineral itu dari warnanya.
Yang paling mudah itu kita bedakan dari warnanya. Kemudian kita konfirmasi apakah contohnya di sini mineral hematit itu dia bentuk kristalnya monoklin, ya, atau memiliki struktur kristal yang lain. Di sini kita bisa tentukan, oh ternyata kalau dia monoklin dan juga warnanya seperti ini, dan juga ukurannya itu rata-rata seperti ini, maka kita bisa konfirmasi bahwa mineral tersebut adalah mineral hematit. Begitu juga dengan mineral-mineral yang lain, contohnya di sini zirkon, xenotin, ya, serpentin, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video penjelasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi mudah untuk dipahami dan juga dapat memperdalam ilmu kita mengenai bagaimana cara menginterpretasi data dan juga bagaimana kita menentukan proses yang sesuai setelah kita mendapatkan informasi mengenai karakterisasi mineral. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.